أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat yang insya Allah tanpa terkecuali satupun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmatnya, yang karena taufiknya, dan yang karena hidayahnya lah kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumu'ah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita, menuntun kita dari zaman kegelapan menuju terangnya ad-dinul Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebagaimana kamu bertakwa kepadanya.
dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan bijak. Ia akan memperbaiki perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapapun yang menaati Allah dan Rasul-Nya telah memenangkan kemenangan. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentu hakikat takwa itu adalah melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, agar kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan tidak menjadi kufur atas nikmat Allah. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita sering mendengar kata tentang jahiliyah. Kata tersebut banyak diungkapkan dalam kisah terkait dengan dakwah Nabi Muhammad. Kata jahiliyah dalam bahasa Arab ini menjadi titik tolak kiprah sang revolusioner dambaan setiap manusia. Mungkin sejak kecil hingga saat ini kata tersebut seakan sudah mengendap di memori kebanyakan dari kita. Namun, tahukah kita hakikat dari kata tersebut? Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya kata jahiliyah kerap kali dihubungkan dengan bodoh atau kebodohan. Tentu jahiliyah yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis tak berhenti pada definisi ini. Tidak mengetahui hakikat ilahiyah, inilah pengertian jahiliyah yang sebenarnya, di mana kebodohan yang dimaksud adalah tentang ketidaktahuan tentang siapa dan bagaimana kita beribadah. Masyarakat Quraisy era awal kenabian bukanlah mereka yang tak tahu siapa ilah mereka, tetapi mereka salah dalam tataran teknis beribadah. Artinya sebenarnya benih tauhid peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada dalam diri mereka. Perbuatan taklid buta seorang pemimpin Bani Khuza'ah bernama Amr bin Luhai kemudian mengantarkan bangsa Arab mengenal dan menyembah berhala-berhala bernama Hubal, Manat, Uzza dan lain-lain. Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri menambahkan bahwa penyimpangan mereka bukan hanya dalam sisi ibadah ritual, mereka juga sangat percaya kepada at-tiriyah, yaitu meramal sesuatu dengan perantara burung atau biri-biri. Ini mereka lakukan ketika mereka hendak memilih satu di antara dua atau lebih pilihan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui mana yang lebih baik untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Pemahaman yang keliru ini bukan hanya menjangkiti bangsa Arab saat itu, tetapi juga menjangkiti Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam. Sesuai yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 138. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Yang artinya, dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka tatkala sampai kepada mereka, kepada kaum yang tetap menyembah berhala, Bani Israel pun berkata, hai Musa, buatkanlah bagi kami Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka memiliki beberapa Tuhan atau berhala. Nabi Musa alaihissalam kemudian menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melihat pengertian jahiliyah di atas, banyak orang kemudian menyimpulkan bahwa saat ini kita juga masih dalam zaman jahiliyah, lebih tepatnya jahiliyah modern. Sebagian dari kita mungkin tak setuju dengan istilah ini, namun yang ingin khotib tekankan di sini adalah bagaimana sikap yang perlu kita ambil. Syekh Muhammad Qutb dalam bukunya Jahiliyatul Qarnil Isrin atau Jahiliyah abad 20 menyimpulkan bahwa jahiliyah modern
merupakan bentuk kejahilian di masa lalu yang dikemas, ditambahkan aksesori di sana sini sesuai dengan perkembangan zaman. Sikap jahiliyah modern tidak timbul secara mendadak, tetapi melainkan dalam waktu yang panjang. Sebagaimana bisa kita saksikan, memang kita tak bisa mengelak bahwa dunia ini belum bisa lepas dari cengkraman jahiliyah secara total. Masih terlalu banyak sisi-sisi kehidupan yang belum tercelup dalam keagungan Islam yang rahmatan lil alamin. Di balik gencarnya syiar Islam, musuh-musuh Islam pun semakin gencar meniupkan paham jahiliyah modern ini. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengetahui masih berlangsungnya periode jahiliyah lanjutan ini, hendaknya sebagai muslim kita tak tinggal diam. Kita harus mencontoh spirit dan perjuangan yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya lakukan. Tentu beberapa penyesuaian juga perlu kita lakukan. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah pembekalan, pembinaan, dan pengajaran kepada generasi-generasi muda Islam. Pembinaan dan pengajaran yang bukan hanya bersifat teoristis, tetapi secara realistis, yang bukan hanya mementingkan kecerdasan akademik, tetapi juga penanaman adab dan pematangan karakter. Sehingga diharapkan nanti akan lahir sosok-sosok seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Ali bin Abi Thalib, dan pahlawan-pahlawan muda Islam lainnya. Diharapkan dengan banyaknya lahir para pemuda-pemuda Islam yang berkualitas, para pemuda-pemuda Islam yang matang karakternya, maka jahiliyah modern ini dapat musnah dan risalah Islam akan semakin meluas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurnian kepada kita agar kita selamat dari pemikiran jahiliyah modern saat ini, dan negara kita Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan keselamatan dalam agama dan kesehatan dalam jasmani, tambahnya ilmu pengetahuan, keberkahan dalam rizki, taubat sebelum wafat, rahmat ketika wafat dan ampunan sesudah wafat. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami dalam menjemput syakaratul maut. Mudahkanlah kami dalam menjemput syakaratul maut. Mudahkanlah kami dalam menjemput syakaratul maut dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Allahumma hadzal balada amina wasnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jauhkanlah kami dan anak cucu kami dari menyembah berhala. Allahumma aslih walata amwarina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum ala qiyami bimamihim kama amrotahum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami, jadikanlah pemimpin-pemimpin negeri ini pemimpin-pemimpin yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum walidhikrullahi akbar. Aqimus shalah.